Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anak yang saya banggakan. Marilah kita akan belajar. Tema pada hari ini adalah iman kepada hari akhir. Untuk semester pertama ini, iman kepada hari akhir dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan pengertian beriman kepada hari akhir. 2. Menyebutkan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hari akhir. 3. Menceritakan proses kejadian kiamat sughro dan kubro seperti terkandung dalam Al-Quran surat At-Toha ayat 17. Baiklah anak-anak, marilah kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tentang pengertian iman kepada hari akhir. Apa yang dimaksud dengan iman kepada hari akhir? Iman kepada hari akhir adalah termasuk rukun iman yang keberapa? Yang kelima. Ya. Maka pengertian iman kepada hari akhir adalah mempercayai dan meyakini akan adanya kehidupan yang kekal dan abadi setelah kehidupan di dunia yang fana ini. Manusia harus percaya, kita harus percaya bahwa pada suatu saat nanti dunia kita akan hancur. Meskipun tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan terjadinya kiamat. Dalam firman Allah, dalam surat At-Toha disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsim bima tas'a. Yang artinya, sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku rahasiakan waktunya agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang diusahakan. Surat At-Toha ayat 15. Para ulama menyebutkan bahwa kiamat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kiamat sughro atau kiamat kecil. Kiamat kecil yaitu bagian kecil dari kerusakan atau kematian yang terjadi di alam yang dialami oleh manusia. Seperti matinya seseorang, gempa bumi, banjir, bencana alam, dan lain-lain. Itu adalah termasuk kiamat kecil. Hari kiamat yang kedua adalah hari kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat besar ini yaitu rusaknya atau hancurnya seluruh alam semesta tanpa terkecuali. Semua ciptaan Allah akan hancur semuanya. Kiamat kubro, pada waktu terjadi kiamat kubro dalam Al-Quran digambarkan banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan pada waktu kiamat datang seluruh alam dan seisinya hancur. Bumi berguncang dengan dahsyat, gunung-gunung berhamburan seperti bulu yang beterbangan, dan manusia seperti anai-anai yang berterbaran. Semua yang ada di dalam bumi akan keluar dan air laut ditumpahkan. Hari kiamat datang dengan ditandai, ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Semua yang ada di langit akan roboh dan semua manusia akan mati. Kemudian setelah hari kiamat, maka akan ada kejadian-kejadian yang berhubungan dengan hari kiamat. Yaitu yang pertama adalah Yaumul Barzah. Yaumul Barzah adalah alam kubur
dalam batas antara alam dunia dengan alam akhirat. Itu yang disebut dengan yaumul barzah. Kemudian yang kedua, setelah kita mengalami yaumul barzah, maka akan mengalami juga yang disebut dengan yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats adalah hari dibangkitkan kembali semua manusia dari alam kubur menuju ke alam mahsyar. Sesuai dengan firman Allah yang disebutkan dalam surat Al-Hajj yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Yang artinya, sesungguhnya hari kiamat itu akan datang dan tidak ada keraguan padanya, dan akan dibangkitkan semua manusia yang ada di dalam kubur. Kemudian setelah yaumul ba'ats, maka kita akan mengalami juga yang disebut dengan yaumul mahsyar. Yaumul mahsyar adalah suatu tempat yang sangat luas, sebagai tempat berkumpulnya semua manusia setelah bangkit dari alam kubur untuk menerima keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berlanjut lagi yaitu yaumul hisab dan yaumul mizan. Disitulah manusia akan dihisab, dihitung. Setelah dihitung kemudian ditimbang amal perbuatannya selama ada di dunia dan tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Kemudian setelah diperhitungkan, ditimbang, kemudian kita akan mendapatkan pembalasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya pembalasan itu ada pembalasan yang baik, ada pembalasan yang buruk. Allah akan memberikan pembalasan bagi orang-orang yang beriman serta banyak berbuat kebajikan, beramal soleh, maka akan mendapat tempat di surga dan kenikmatan yang kekal dan abadi. Namun bila pembalasan itu adalah pembalasan yang buruk, maka Allah akan menempatkan manusia itu kemudian diberikan azab yang sangat pedih, yaitu di an-nar atau neraka yang kekal dan abadi. Baiklah anak-anakku, setelah kita mempelajari tentang iman kepada hari akhir atau hari kiamat, maka kita sebagai seorang siswa tentunya harus tahu apa fungsinya kita beriman kepada hari akhir. Yang pertama, kalau kita sudah mempelajari tentang iman kepada hari akhir, kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berusaha berperilaku yang baik karena besok di akhirat akan dihisab, akan dihitung, akan ditimbang sesuai dengan amal perbuatannya. Kemudian yang ketiga, berani dalam membela kebenaran dan rela berkorban. Yang keempat, senantiasa minta ampun atau beristighfar kepada Allah manakala kita berbuat dosa. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.